Karena gue ini juga orang metu. Selamat datang di channel YouTubeku yang kalau upload video pasti ada tugas. Oke. Ini tag kedua. Tag kedua. Yang pertama Saya Upin. Yang pertama gara-gara audionya nggak kedengeran. Nggak kedengaran tadi. Saya Upin. Oke, jadi hari ini aku ada tugas retorika, suruh wawancarai tentang new normal. Oke, kita kedatangan narasumber yang lumayan berkompeten. Orang rasa diri sendiri narasumber. Tepat. Teman terdekat saya, yang pertama ini Aldi Heru Triananda, mahasiswa Ilmu Komunikasi UNY. Yang ini Mas Adam, mahasiswa hukum dari Fakultas UMY. N sama M sama-sama saja mirip. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Tentang new normal. Menurut kalian itu new normal ini merupakan suatu solusi yang baik enggak sih untuk menyelesaikan pandemi ini? Monggo dari siapa dulu? Aldi. Oh, Mas Aldi bisa. solusi yang baik enggak sih? Sebelumnya saya mau narik ke belakang dulu. Maksudnya dalam artian saya mau menilai bahwa kebijakan new normal ini kesannya terburu-buru. Oke, siap. Mungkin karena memang ya banyak faktor lah. Maksudnya dalam artian mungkin kepanikan bukan dari hanya dari masyarakatnya saja, pemerintahnya juga lagi panik gitu. Terus juga di tengah-tengah ini kan korban juga terus meningkat. Apalagi korban juga terus meningkat, menimbulkan kepanikan. Jadi menurut saya terburu-buru dalam artian banyak pertimbangan yang harus benar-benar diperhatikan gitu loh. Sebelum harus menerapkan new normal ini gitu. Karena kan dampaknya itu kan memang dalam penerapan new normal kan misalnya kehidupan berjalan seperti semula. Diharapkan seperti semula. Okay. Ya, tapi kan di tengah pandemi. Oke, jadi saya garis bawahi intinya Mas Aldi agak sedikit nih nggak setuju tentang kebijakan new normal, betul? Nah, Oke. Ada yang karena faktor pandeminya itu ya. Ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin lanjut sih. Oke, Mas Adam. Menurut Mas Adam ini new normal itu merupakan solusi yang baik enggak sih untuk di tengah-tengah pandemi seperti ini? Kalau menurut saya sendiri sih tergantung kita tuh lihatnya dari sudut pandang mana. Kalau misalkan kita kayak ngelihat sudut pandang ekonomi bawah, masyarakat bawah yang diharuskan untuk kerja di luar rumah, atau yang kayak yang pekerja harian lah istilahnya ya. Kalau dia nggak kerja dia nggak makan lah. Ya ibaratnya itu ya. Mungkin saya setuju untuk menekan ekonomi, bukan menekan untuk dari segi perekonomian agar tidak terluntang-lantung lah istilahnya ya, tidak terbebani. Iya maksudnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari kayak kita lihat di pandeminya, sendiri ya kayak kurang sih kalau saya sih. Soalnya ya gimana nggak kurang ya, kita lihatnya juga masih di tengah-tengah pandemi ini. Masih tengah-tengah pandemi, terus dibiarkan menjalani hidup yang biasa aja gitu. Seakan-akan kita tuh kayak dipaksa untuk pura-pura bodoh gitu loh. Survive sendirian. Kalau menurut saya sih kayak kita dipaksa pura-pura bodoh gitu loh. Ya walaupun emang ada kebijakan-kebijakan yang diharuskan gitu, tapi kan kayaknya kita lebih disuruh kayak memilih nih, mau hidup tapi gimana ya, hidup matinya kelaparan atau nanti matinya kena corona. Iya. Nah, yang maksud saya pura-pura bodoh itu kayak kita dibiarkan melakukan kegiatan seperti sebelum pandemi ini di tengah-tengah pandemi. Tapi kan ada sebagian orang yang kayak bodoh amat lah, fuck off dengan pandemi ini gitu kan. Yang malah menjadikan beberapa orang seperti itu berpemikirannya kan. Ya, nah kan faktor-faktor yang seperti itu yang menjadikan banyak itu
kontra Iya, banyak kontra gitu. kepada new normal ini ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke selanjutnya. Lanjut next. Next, jadi kan ini kita jelasin latar belakangnya dulu ya. Kita ini kan anak tongkrongan yang setiap malam itu harus main. Kalau nggak main kita ini sakit di rumah. Jadi kesepian, sakit hati. Iya. Wah. Jadi sebelum adanya new normal ini, kita itu masih sering main gitu loh, di tengah-tengah pandemi ini. Lalu, menurut kalian itu ada nggak sih sebenarnya bedanya dari sebelum pandemi, dari pas pandemi sama sekarang ini new normal? Ada bedanya nggak sih? Kan kita lihat waktu pandemi masih aja itu ada yang berkeliaran. Ada bedanya nggak sih itu? Seperti yang saya sampaikan di tag awal. Tag awal ya. Perbedaannya jelas lebih ke mindset pemikiran masyarakat. Dalam artian ketika kita nongkrong gitu loh, nongkrong pada masa yang belum mengenal corona, belum mengenal pandemi, tentu kita gimana ya, have fun lah, nggak mengindahkan apa itu berjarak 1 meter, apa itu hand sanitizer, apa itu masker. Tapi setelah adanya pandemi, ya setidaknya kita sebagai anak tongkrongan sadar gitu, tahu lah, maksudnya mindset kita jadi untuk memikirkan kesehatan dan nggak bikin orang lain susah itu ada. Oke. Mau ada tambahan Mas Aldi? Tidak. Oke, kita kembali ke Mas Adam. Mas Adam ngerasa nggak sih ada perubahan yang signifikan dari masa pandemi sama new normal? Kan kita kayaknya emang biasa-biasa aja nih dari pas. Kalau saya nih kan gini, kita kan hidup juga kita Sekali. Kalau saya pribadi sih nggak ada perbedaan yang sangat signifikan tuh nggak ada. Ya karena dari waktu sebelum adanya pandemi, terus waktu awal-awal ada pandemi, ya mungkin ketika awal-awal itu kan masih ada takut-takut gitu kan, jadi mungkin sedikit sepi. Tapi ketika di tengah-tengah pandemi itu, ya tetap rame, tetap banyak orang yang lalu lalang, jual beli, transaksi gitu. Dan padahal corona. Iya. Ya termasuk saya sendiri, saya nggak munafik sih. Iya, saya sendiri juga kayak gimana ya? Masih sering lah. Masih sering. Jadi kalau saya pribadi perbedaan ada, tapi kalau yang signifikan enggak. Mungkin perbedaannya sekarang ketika kita berlalu lalang di jalan raya itu banyak orang pakai masker. Terus saya di rumah, ketika saya masuk ke rumah diharuskan buat cuci tangan dulu sebelum megang apa-apa, cuci tangan dan mungkin bersih-bersih badan, sanitizer dan segala macam. Perbedaannya ya di situ-situ aja. Tapi kalau yang signifikan kayak yang dulu sepi banget, sekarang jadi ramai banget enggak. Oke. Masih rame-rame saja. Kembali ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan tinggal di Kota Tegal nih. Yang notabene kota pertama yang nerapin lockdown dan new normal. Di kota tidak biasa saja. Enggak sih. Di beberapa kota yang lainnya itu baru menerapkan PSBB. Dan di beberapa kota masih menerapkan PSBB. Kota Tegal ini kota pertama yang menerapkan new normal. Menurut Mas Aldi, harusnya kecepatan gak sih ini sih? Iya, seperti yang saya bilang tadi, terburu-buru. Terburu-buru ya? Rasanya terburu-buru. Karena harusnya itu gimana? Kalau solusi jelas, maksudnya dalam artian nggak cepet-cepet gitu loh, nggak cepet-cepet lah ya. Kebijakan pengennya ini corona benar-benar bersih, merendah dulu lah ya, jinak dulu lah ya. Semua masyarakat bisa tenang, benar-benar tenang gitu loh. Karena kan apalagi media, apalagi di TV, kita kan masih digemparkan dengan berita-berita, masih dijejeli berita corona positif naik kan
masih agak gimana Iya, gitu ya. gitu loh. Agak merinding gitu lah ya. Jadi ya itu tadi faktornya kecepatan, dan terus memang saya menyadari betul gitu loh, kebijakan ini tentu ada faktor yang mungkin Mendukung menurut pemerintah pemerintah. itu perlu banget nih. Jadi biar faktor ini, poin ini tuh gak hancur gara-gara corona ini, gara-gara ini. Ya, Anggap itu. saja ekonomi lah ya. Ya, anggap saja ekonomi. BTW. Tapi Nggak saya tahu bilang sih, nggak bilang ekonomi. Nggak bilang Cuman ekonomi. anggap aja ekonomi. Anggap aja ekonomi. BTW toko saya habis ini dah. Aduh, kita Ayo. masih ada ini Boleh, Mas boleh, Adam, nggak apa-apa. Bagi rokok yo. Rokok kita cincai lah di sini lah. Ya berarti itu tadi sih, maksudnya Pak Fafa mohon maaf ya Pak Fafa, ini teman-teman saya tidak bisa menahan kalau nggak ada rokok, mohon maaf. Tapi disclaimer untuk video ini, sebelumnya kita udah pakai hand sanitizer, cuci tangan dengan benar. Tadi saya dimandiin sama si itu. Enggak dong. Oh enggak. Enggak dong. Oke, setel dulu rokoknya. Kita akan menuju ke kesimpulannya. Oke, nggak bakal tanya yang aneh-aneh. Mas Aldi, harapan ke depannya untuk adanya new normal ini tuh gimana sih? harapan kedepannya. Harapan. Kalau harapannya sebenarnya yang udah 3 kali saya bilang, 3 kali ya. 3 kali ya. Cepat kebijakan ini diterapkan. Tapi ya Kita nggak bisa sudah apa-apa terjadi juga. Dan harapan yang terbaik jelas untuk masyarakat sendiri, masyarakat bisa lebih tenang. Terus pemerintah juga sebagai orang yang menerapkan kebijakan juga harus tanggung jawab dong. Yang punya power lah ya. Yang punya power, mereka juga harus tanggung jawab dong. Mereka yang menerapkan, ada nih beberapa sisi manusia yang kena dampak nih. Yang nggak bisa makan Yang nih. nggak bisa makan. Susah-susah nih. Susah. Oke. Mas Adam, Apaan? harapannya ke depannya untuk sistem yang baru ini, new normal itu apa sih? Pasti ada lah. Iya sih ada, cuma Pasti ada dong. ya mungkin gimana ya? Emang terburu-buru sih. Enggak, harapannya aja deh. Ah, Ke depannya. harapannya ya. Pengennya itu gimana? Dipatuhi kebijakan-kebijakan yang mungkin lebih ke arah positif gitu, seperti kan diwajibkan pakai masker, Cuci tangan, cuci hand tangan. sanitizer, Ya mungkin protokol ya, kesehatan. ya. Mengindahkan. Di Iya, sana ada mengindahkan. ininya, Di pengoreksinya. sana ada guru saya. Ada tahu. pengoreksinya. Jadi kalau dari tadi ada yang memperhatikan mimik muka saya kan kayak Lihat ke sana, ada sana. bilang, apa-apa bantu gitu kan. Di sana ada Di yang sana ada guru membantu. saya. Di sana ada KBBI. Iya. Nah, ya lebih mengindahkan protokol kesehatan. Nah, bagus banget. Kan kesannya Pak, maaf ya Pak, ada kata kasar di sini Pak, maklum Pak, kata tongkrongan Pak. Nanti nggak apa-apa. Guru saya memaklumi, dosen saya memaklumi. Pak Fafa memang terbaik. Pak Fafa terbaik. Oh iya, Pak Fafa terbaik. Siapa itu Papa? Guru saya dong. Pokoknya caplik. Enggak, lanjut. Harapannya gimana harapannya? Ya harapannya itu kita mungkin kebijakan-kebijakan yang positif seperti protokol kesehatan itu bisa lebih diindahkan, dipatuhi. Soalnya itu kan juga Bisa menekan lah ya. Iya, Menekan di satu sisi jumlah. menekan dan juga berpositif untuk diri Baik sendiri. lah untuk kita. Baiklah ya untuk kita. Oke, sampai di sini saja obrolan Saya malam hari Upin. ini. Ini Upin dan ini Ipin. Saya siapa? Nggak tahu. Oke. Ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di channel YouTubeku. Bye bye.